Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini saya akan belajar menginstal atau menjalankan Kali Linux pada QEMU yang sudah saya install di Termux. Jadi sebelumnya saya sudah mendownload Kali Linuxnya ya pada situs resmi Kali Linux. Nah, seperti ini ya. Saya mendownload yang QEMU, yang pre-built virtual machine ya, yang QEMU, ukurannya sekitar 3,2 GB. Oke, setelah saya download, jadi untuk downloadnya nanti ini perintah downloadnya ya, menggunakan widget untuk download manajernya, kemudian link downloadnya ya. Dimana link download ini saya copy dari website Kali Linux ya, yang barusan saya liatin. Jadi ini untuk Kali Linuxnya ya, coba ls min l, kita coba lihat ukurannya ya. Oke, ini ya. Jadi ini masih hasil downloadnya ya, masih dalam bentuk kompresi 7-zip. Jadi saya harus mengekstraknya terlebih dahulu ya. Baru saya dapat menjalankannya menggunakan QEMU. Oke, di sini juga saya sudah mencari caranya di ChatGPT ya. Jadi langkah pertama harus diekstrak dulu menggunakan paket P7zip ya di sini. Jadi paketnya ini harus diinstal dulu. Jika di Termux berarti menginstal menggunakan perintah pkg spasi install ya, spasi nama paket atau aplikasi yang akan diinstal. Oke, jadi saya coba install dulu pada Termux. Saya akan tunggu hingga proses instalasi selesai ya. Oke, di sini proses instalasi sedang berjalan. Jadi untuk proses instalasinya sendiri ya, untuk kecepatan instalasinya tergantung pada kecepatan internet kita ya, dan juga tergantung dari spesifikasi perangkat Androidnya. Oke, di sini terlihat paket P7zip sudah terinstall yang akan kita gunakan untuk mengekstrak file Kali Linux yang sudah saya download ya. Oke, di sini ada keterangan setelah P7zip diinstal, kita dapat mengekstrak file Kali Linux ya dengan perintah ini. Saya akan copy perintahnya. Saya akan paste di sini. Oke. Saya masuk dulu ke folder atau direktori Kali, di mana tempat Kali Linuxnya tersimpan. Saya akan paste di sini. Unknown error, coba kita lihat dulu ya. Error no such file are directory. Oke. Jadi saya balik dulu. Saya akan keluar dulu dari folder atau direktori Kali dengan perintah cd spasi titik-titik. Kita kembali satu direktori sebelumnya. Kemudian saya akan coba menjalankan perintah ini lagi, 7zip. Oke, sukses. Kita tunggu hingga proses ekstraknya 100% ya. Oke, di sini terlihat persentase prosesnya. Kita tunggu hingga persentase proses ekstrak filenya 100% ya. Oke, sambil menunggu, saya rencananya ya akan menggunakan Kali Linux ini untuk menguji keamanan pada protokol mikrotik yang sebelumnya sudah saya coba ya. Jadi protokol yang sebelumnya pernah saya coba kan untuk remote access itu ada protokol telnet dan SSH ya, dimana protokol telnet ini
masih belum menerapkan fitur keamanan enkripsi ya. Jadi datanya masih bisa disadap atau komunikasinya masih bisa disadap. Kemudian jika ingin protokol yang lebih aman untuk remote access, kita bisa menggunakan SSH. Jadi nanti saya akan coba menyadap menggunakan Kali Linux ya, menggunakan tools Ethercap atau Wireshark. Jadi nanti saya akan coba sadap dulu protokol telnet gitu ya, apakah nanti berhasil proses sadapnya, kita akan belajar nanti. Kemudian bagaimana dengan yang SSH ya, apakah berhasil juga atau gagal ya. Jadi seharusnya SSH lebih aman dibandingkan telnet. Kemudian ada juga protokol nanti yang akan kita coba untuk web service, yaitu HTTP ya. Jadi HTTP ini masih belum menerapkan fitur keamanan SSL atau Secure Socket Layer. Nanti juga kita akan coba sadap HTTP dan HTTPS ya. Kita bandingkan yang mana yang lebih aman ya. Kalau dari teori yang saya pelajari, seharusnya yang lebih aman adalah HTTPS. Kemudian juga yang terakhir untuk servisnya di Mikrotik, saya akan coba nanti service ya atau protokol API dan API SSL ya, dimana API SSL lebih aman dibandingkan dengan protokol API. Dan satu lagi saya lupa ya, nanti saya juga akan coba bandingkan FTP dengan SFTP ya, dimana SFTP sudah menerapkan fitur keamanan. Jadi saya akan coba nanti sadap menggunakan Ethercap atau Wireshark ya, untuk membandingkan ya keamanan dari protokol-protokol yang ada di Mikrotik. Oke, jadi langkah pertama ya, sebelum melakukan penetration testing atau menyadap gitu ya Mikrotik atau protokol-protokol yang ada di Mikrotik, jadi saya harus install dulu sistem operasi Kali Linux. Jadi sistem operasi Kali Linux ini adalah sistem operasi yang khusus ya, digunakan untuk penetration testing atau menguji keamanan sebuah sistem. Jadi tools-tools bawaannya juga nanti di sini adalah tools-tools untuk penetration testing ya, atau tools untuk menguji keamanan ya. Oke, di sini terlihat proses ekstrak filenya sudah 80%. Sebentar lagi selesai. Kita tunggu. Oke, 92%, sedikit lagi selesai proses ekstrak filenya. Sambil menunggu proses ekstrak filenya, mungkin saya bisa lihat langkah selanjutnya yang diberikan oleh ChatGPT di sini. Langkah kedua, di sini ada perintah ls spasi kali ya, dimana perintah ls ini ya untuk menampilkan isi dari folder ya, menampilkan isi dari folder kali. Oke, setelah itu di sini langkah selanjutnya kita menjalankan Kali Linuxnya menggunakan perintah QEMU system. Di sini ada penjelasannya ya, untuk parameter atau option "-m" ini untuk RAM atau memori. Kemudian "-SMP" gitu untuk jumlah core CPU ya dari virtual mesinnya. Kemudian jika perangkat kita mendukung KVM ya, kita bisa mengaktifkan KVM-nya. Tapi di perangkat saya tidak mendukung KVM ya, jadi saya tidak akan mengaktifkan KVM-nya. Kemudian "-HDA" ini untuk virtual disk-nya ya. Kemudian "-boot" ya untuk booting dari hard disk ya, booting dari hard disk. Kemudian ada "-VGA" menggunakan driver grafis ya yang lebih baik. Kemudian "-display" ini menampilkan GUI ya atau Graphical User Interface jika Linux atau Kali Linux yang kita download ini memiliki GUI ya. Jadi
kita akan coba aja ya. Oke, untuk perintah selanjutnya adalah ls. Sini proses ekstrak file Kali Linuxnya sudah selesai, jadi saya bisa mengecek ya isi dari folder Kali. Nah, di sini terlihat ya, sudah ada hasil atau file hasil dari ekstraksi ya, file yang sudah saya download dengan format atau ekstensi Kiko 2 ya. Oke, jadi saya akan langsung copy perintah ini, dimana untuk enable KVM-nya akan saya hapus karena perangkat Android saya tidak mendukung KVM ya. Jadi di sini KVM-nya saya hapus. Kemudian apalagi yang harus dihapus di sini? Oke, ini aja. Saya akan coba menjalankan dengan perintah ini. Salin, kemudian saya paste di sini, kemudian saya enter. Kemu system display parameter type does not accept ya. Jadi mungkin parameter displaynya ini yang error, kita akan hapus. Kita tidak menggunakan parameter display ya. Kita tidak menggunakan option atau parameter display. Oke, saya akan rapikan dulu. Oke, di sini terlihat VNC servernya sudah berjalan dan saya dapat mengakses Kali Linux pada alamat IP 127.0.0.1/5900. Di mana alamat IP 127.0.0.1 ini adalah alamat IP loopback ya. Oke, saya akan coba buka menggunakan real VNC. Di sini saya akan coba tambahkan host baru. Ini saya bisa copy ya alamatnya, yang di sini saya copy. Kemudian saya coba paste di sini alamat IP-nya. Kemudian di sini saya akan beri nama hostnya Kali Linux. Kali Linux ya. Create. Kemudian connect. Oke, di sini saya bisa menekan tombol oke. Oke, di sini terlihat Kali Linuxnya sudah berjalan ya. Di sini Kali Linuxnya terlihat menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Nah, di sini Kali Linuxnya sedang dalam proses booting ya. Terlihat di sini terdapat tulisan loading initial RAM disk ya. Nah, berarti ini Kali Linuxnya sedang dalam proses booting. Jadi kita tunggu hingga proses bootingnya selesai ya. Oke, sebenarnya sampai langkah ini ya sudah terlihat saya sudah berhasil menjalankan Kali Linux pada Kemu ya yang terinstall di Termux. Oke, kita tunggu. Tunggu proses bootingnya selesai. Sebelumnya saya juga pernah menginstal Ubuntu ya di perangkat Android saya menggunakan Kemu, di mana Ubuntunya berhasil saya install dan berhasil berjalan gitu ya, dan bisa diakses menggunakan VNC. Tapi karena keterbatasan resource dari perangkat Android saya, jadi untuk Ubuntunya sendiri itu sangat lemot ya waktu saya jalankan. Nah, kemungkinan juga nanti untuk Kali Linux ini mungkin agak lemot kayak Ubuntu yang pernah saya coba sebelumnya. Tapi walaupun lemot ya, setidaknya nanti ini bisa berjalan ya. Oke, di sini ada pesan display output is not active. Oke, mungkin karena saya menghapus tadi ya parameter
display. Oke, ini yang GUI berarti masih gagal ya berjalan ya. Nah, kalau misalnya untuk yang GUI atau graphical user interface-nya gagal berjalan, opsi kedua saya bisa menggunakan yang mode teks ya atau terminal gitu ya. Oke, tapi di sini bisa lanjut ya. Terlihat di sini Kali Linux-nya sudah berjalan. Ini Kali Linux-nya masih berjalan. Nah, ini terlihat ya logo Kali Linux-nya ya. Logo yang sangat khas ya. Gambar naga. Nah, terlihat di sini nih sangat-sangat lemot ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, resource ya atau spesifikasi dari perangkat Android saya memang kecil ya. Sini terlihat proses loadingnya cukup lama. Tapi walaupun lama nanti saya akan coba pakai ya. Yang penting bisa berjalan gitu ya. Walaupun lama nanti saya akan coba tunggu. Yang penting Kali Linux dan mikrotiknya bisa berjalan bersamaan ya. Jadi nanti mikrotiknya yang akan menjadi target ya. Kemudian Kali Linuxnya nanti akan menjadi penyerang atau attackernya ya. Dan seperti tadi rencana saya akan mencoba Kali Linux untuk penetration testing untuk menguji keamanan service atau protokol-protokol yang ada tadi di mikrotik ya, membandingkan protokol yang aman dan tidak aman. Jadi secara teori gitu ya, untuk mengamankan komunikasi kita ke router, kita harus menggunakan protokol atau standar protokol yang memiliki keamanan ya. Seperti tadi yang saya katakan, API SSL gitu ya, HTTPS, SFTP dan SSH ya. Jadi kita harus menggunakan protokol yang aman. Di sini terlihat proses Kali Linuxnya berjalan ya, cuman lemot. Kita tunggu aja ya. Ini terlihat lemot, tapi sampai sini atau sampai sejauh ini ya, mikrotiknya bisa berjalan ya, di perangkat Android saya. Kali Linuxnya bisa berjalan ya di perangkat Android saya. Sama seperti Ubuntu yang saya pernah coba install sebelumnya, Ubuntu dan mikrotik. Nah, jika mikrotik ya, itu masih tidak terlalu lemot karena mikrotik membutuhkan resource yang tidak begitu besar ya. Di sini untuk Kali Linux ya, ini sepertinya akan membutuhkan resource yang cukup besar karena Kali Linuxnya ini berbasis GUI ya, atau Graphical User Interface. Itu yang membuat nanti akan cukup memakan banyak resource. Ya, jadi ini saya harus sabar menunggu hingga prosesnya selesai. Setelah ini biasanya nanti kita akan diminta untuk login ya, menggunakan username dan password ya. Cuman untuk username dan passwordnya sendiri saya belum tahu ya. Coba nanti saya cari tahu dulu untuk username dan passwordnya, karena
Tadi yang saya download kan virtual mesin ya, yang Qemu. Sepertinya udah ada username dan password defaultnya ya. Nanti saya akan coba cari tahu username dan password defaultnya. Oke, saya tunggu. Oke, masih layar hitam, belum terlihat from login-nya. From login-nya belum terlihat ya, masih layar hitam. Sepertinya masih loading ya. Oke, jadi di sini kita bisa belajar tentang Kali Linux ya pada perangkat Android. Nah, jadi tinggal install Termux di perangkat Android-nya, kemudian menginstal Qemu dan menginstal Kali Linux pada Qemu ya, seperti yang saya lakukan ini. Oke, ini karena cukup lama. Oke, di sini kursornya udah muncul ya. Sepertinya sebentar lagi nih akan muncul nih tampilan dari graphical user interface-nya ya. Karena di sini sudah terlihat kursor dari Kali Linux-nya. Oke, kita tunggu tampilan from login-nya muncul. Ya, oke, tampilan from login-nya muncul. Saya akan coba login ya. Saya sih belum tahu nih user apa namanya, user defaultnya ya. Saya coba menggunakan root. Oke, mengetik ini aja, mengetik root saja lama ya. Mengetik root saja di sini lama banget ya. Sepertinya perangkat Android saya akan panas nih. Mengetik root saja lama nih. Ini sudah mengetik root nih, cuman belum muncul tulisan rootnya nih. Oke, jadi proses instalasinya untuk Kali Linux ya pada perangkat Android sampai ke tahap ini sudah sukses ya. Jadi tinggal saya lakukan proses login gitu ya, dan dapat menggunakan Kali Linux. Ya. Oke, ini bisa mengetik ya. Coba menggunakan root. Saya belum tahu user defaultnya. Root login. Oke, saya menggunakan user root dan password root, masih belum bisa ya. Oke, saya coba ganti. Nanti saya akan coba mencari username dan password default ya untuk virtual mesin Qemu ya. Pasti nanti ada di dokumentasi resmi di website Kali Linux ya. Nah, saya akan coba browsing dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Proses instalasi dari Kali Linux-nya di perangkat Android saya sukses. Untuk video selanjutnya saya akan coba ya untuk melakukan penetration testing ke MikroTik
Jadi untuk video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.